Selamat pagi Pak Pit dan Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Nicholas Riki Putradio dengan NIM beasiswa 2023 1025. Dan saya Dian Michela dengan NIM B2023 1025. Saya Nugra Diantoro dengan NIM B2 2023 1008. Saya Gusya Nabi Immanuel dengan NIM B2 2023 1015. Perkenalkan, nama saya Gosyen Abi Immanuel. Jadi pada bagian project hari ini saya mendapat bagian untuk membuat daftar menu. Pada GUI ini saya tambahkan daftar menu yang bertujuan untuk membuat antarmuka pengguna yang memuat beberapa opsi di bagian atas, seperti input data, pos, dan pembaharuan status akun. Ketiga opsi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi berbeda dalam aplikasi dengan hanya mengklik opsi sesuai yang dipilih. Kemudian untuk penjelasan rinci tentang bagian daftar menu, di awal saya menggunakan top bar sama dengan tk.menu dalam kurung win. Pada baris ini, menu utama yang akan ditempatkan di bagian atas jendela aplikasi. Objek ini menggunakan tk.menu yang merupakan konstruktor untuk membuat menu pada jendela win. Kemudian untuk isi dari menu tersebut, saya menggunakan top bar .add comment dalam kurung label sama dengan input data, koma komen sama dengan show input data. Maksudnya di sini adalah label sama dengan input data ini adalah teks yang akan ditampilkan pada menu GUI. Kemudian komen di sini adalah fungsi yang akan dijalankan ketika label tersebut diklik. Hal ini berfungsi untuk label sama dengan post dan label sama dengan pembaharuan status akun. Kemudian untuk fungsi daftar menu ini bertindak sebagai pengendali navigasi utama di aplikasi. Ketika pengguna memilih salah satu opsi dari menu tersebut, fungsi yang sesuai akan dipanggil dan mengubah konten pada frame utama. Menu ini memungkinkan aplikasi tetap di satu jendela dan konten di dalam jendela akan berubah berdasarkan opsi yang dipilih tanpa harus membuka jendela baru untuk berpindah ke aplikasi lain. Sekian penjelasan untuk awal dari saya. Penjelasan lebih lanjutnya saya serahkan kepada Nugi. Ya, saya Nugi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Gosyen. Yaitu di sini ada saya akan menjelaskan bagian show input data. Pada program di atas bertanggung jawab untuk menangani input data akun baru ke dalam database, yaitu memasukkan data ke akun dalam tabel. Seperti pada kode ini. Lalu ada clear frame. Clear frame ini berfungsi untuk membersihkan konten di frame konten frame, sehingga konten baru dapat ditambahkan tanpa adanya tumpang tindih dari tampilan sebelumnya. Selanjutnya, kursor MyDB, yaitu berfungsi untuk membuat objek kursor untuk mengeksekusi perintah SQL pada database. Selanjutnya, kursor execute. Di sini tertulis use Joki Mobile Legend, berfungsi untuk memilih database dalam Joki Mobile Legend. Selanjutnya, kursor execute yang select nama, status akun from akun untuk memasukkan data baru ke dalam tabel akun. Nilai yang dimasukkan berasal dari input pengguna yaitu ID akun, nama akun, status akun, dan pilihan rank. Selanjutnya, ID akun. ID akun berfungsi untuk menampilkan nilai dari input, lalu status akun mengambil nilai dari input. Selanjutnya ada message box
yang show info berfungsi untuk menampilkan kotak dialog yang menginformasikan bahwa jika kesalahan. Lalu message box kotak dialog error jika terjadi kesalahan saat menyimpan data. Lalu di sini ada kursor close. Kursor close berfungsi untuk menutup kursor setelah eksekusi selesai. Ya, sekarang saya akan menjelaskan langsung dengan GUI. Di sini ada input data yaitu ID akun, nama akun, tanggal masuk dan jam, pilihan rank, lalu tambah akun. Kita bisa isi ID akun dengan nomor, misalnya 7532 1. Untuk nama akun misalnya Budi, tanggal masuk sekarang tanggal 16 bulan 10 tahun 2024, jamnya jam 12:11. Pilihan rank kita pilih mythic immortal, lalu kita tambahkan akun. Nah, jika di sini terlihat berhasil, kita refresh di MySQL. Nah, di sini sudah tertera ada ID akunnya, lalu nama akun, status akun, dan pilihan ranknya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian pos, yaitu pembayaran. Di sini ada yang langkah pertama yaitu show post. Fungsi ini memastikan bahwa semua widget atau komponen UI yang sudah ada di frame content frame dihapus sebelum menambahkan yang baru. Ini bertujuan untuk membersihkan konten lama dan mempersiapkan frame untuk menampilkan konten yang baru. Untuk ini untuk sebagai variabel yang digunakan untuk menyimpan dan memonitor nilai string yang akan diubah secara dinamis di UI. Di sini, variabel ini digunakan untuk menyimpan pilihan harga layanan joki. Sedangkan yang ini preset sebagai untuk menentukan nilai awal dari B, yaitu informasi harga ini. Nilai ini akan muncul sebagai pilihan default di dalam option menu sebelum pengguna memilih opsi yang lain. Ya, pada option menu ini merupakan pilihan dari layanan joki yang berdasarkan rank. Ada Epic Mythic, Legend Mythic, dan Mythic Immortal yang akan muncul di ini. Ya, ini pilihan rank ini ya. Lalu selanjutnya itu TK label konten ya ini. Ini berfungsi untuk menampilkan teks informasi yang memberitahukan pengguna untuk melakukan pembayaran ke nomor rekening BCA atau dengan menggunakan barcode. Contohnya seperti ini. Ya ini berisikan ini ya, konten frame. Lalu lanjut ke image open, yaitu ini. Ini berfungsi untuk membuka file gambar yang bernama barcode nih, barcode PNG ini yang berisikan sebuah barcode itu sendiri yang seperti tadi ya. Lalu ada ini image trace untuk ukuran foto sendiri. Di sini saya menggunakan 150 kali 150 supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, ini ukurannya pixel. Lalu selanjutnya di image TK label ini berfungsi untuk menampilkan gambar barcode di jendela aplikasi. Gambar yang ditambahkan sebagai parameter image pada label. Ini supaya bisa tampil di sini. Ini
Ini berfungsi untuk menyimpan referensi gambar dalam label. Ini penting karena untuk mencegah Python melakukan penghapusan otomatis pada gambar yang sedang ditampilkan. Lalu lanjut lagi ke image label pack ini, pack PD ini. Ini untuk gimana kita menempatkan gambar tersebut di dalam frame ya. Di sini saya dengan margin vertikal dengan 5 pixel. Lalu ini expression ASCII. Ini digunakan jika ada kesalahan, misal file gambar barcode PNG tidak dapat ditemukan. Program akan menampilkan pesan kesalahan menggunakan message show error. Jadi dia akan menampilkan tulisan ini. Jadi kesimpulan dalam pos pembayaran ini untuk menampilkan drop yaitu untuk memilih paket layanan joki beserta harga terkait, menyediakan informasi nomor rekening ini BC, nomor rekening BCA untuk pembayaran, mengambilkan barcode untuk pembayaran, dan pengguna dapat memindainya untuk kemudian transaksi. Dan yang tadi ya, jika barcode ini tidak keluar maka akan tertulis dengan error tidak bisa memuat gambar. Ya, sekian untuk penjelasan dari pos untuk pembayaran ini. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembahasan pembaruan status akun. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang pembaruan status akun. Jadi pembaruan status akun ini fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencari akun tertentu berdasarkan status akun, seperti tanggal masuk dan jam, kemudian memperbarui status akun tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dalam bagian show table joki proses seperti ini, yang berfungsi untuk menampilkan data akun dan mengedit status akun yang sudah di dalam database. Yang pertama, fungsi show table joki proses ini adalah memanggil clear frame seperti ini. Itu untuk membersihkan frame yang sedang aktif sehingga konten baru dapat ditampilkan tanpa ada tumpang tindih dengan konten sebelumnya. Ini dilakukan oleh fungsi clear frame seperti yang ini. Yang kedua, menampilkan data akun, fungsi select data, kursor, dan selanjutnya ini itu untuk membuat mengeksekusi query pada database. Selanjutnya yang kursor execute ini untuk memilih database yang digunakan. Selanjutnya yang kursor ini untuk mengambil semua nama akun dan status akun dari tabel akun. Selanjutnya yang ini untuk membersihkan teks di widget scroll text sebelum menampilkan data akun. Selanjutnya data akun ini untuk mengambil semua data yang dihasilkan dari query dan menyimpannya dalam data akun. Selanjutnya yang ini for ini untuk memasukkan hasil ke dalam scroll text. Selanjutnya yang kursor close ini untuk menutup kursor setelah mengeksekusi query-nya. Widget scroll text ini akan menampilkan daftar akun yang tersimpan di dalam database pada antarmuka pengguna. Yang kedua, mencari dan memperbarui data akun. Bagian ini terdiri dari dua fungsi penting, yaitu pencarian data akun dan yang kedua pembaruan data akun. Yang pertama, mencari data akun. Itu if status akun get seperti ini. Itu untuk mengecek apakah pengguna telah memasukkan kata pencarian dalam input status akun. Jika ada input, maka program melanjutkan proses pencarian. Jika tidak, pesan informasi akan muncul agar pengguna memasukkan kata pencarian terlebih dahulu. Selanjutnya, search term ini itu untuk mengambil nilai dari status akun dan menambahkan simbol di awal dan di akhir, menambahkan simbol persen di awal dan di akhir.
Ini memungkinkan pencarian dengan kata kunci parsial di database, mirip dengan operator like di SQL. Selanjutnya, yang kedua, memperbarui data akun. Fungsi update data itu yang if ID ini untuk mengecek apakah ID akun yang dicari sudah tersimpan dalam variabel ID akun. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan peringatan agar pengguna melakukan pencarian terlebih dahulu sebelum mengedit. Selanjutnya, status akun. Status akun mengambil nilai baru dari kolom input status akun X yang merupakan status akun yang diubah oleh pengguna. Jika tidak ada ID yang ditemukan, silakan dicari terlebih dahulu sebelum melakukan pembaruan status. Itu ini, maaf, ini untuk menampilkan pesan peringatan jika pengguna mencoba memperbarui status tanpa melakukan pencarian akun terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu antar muka pengguna. Siang ini, kolom pencarian status akun itu untuk memungkinkan pengguna memasukkan status akun yang ingin dicari. Setelah hasil pencarian ditemukan, data terkait akan ditampilkan dalam kolom di bawahnya. Yang kedua, kolom untuk mengedit status akun itu untuk menampilkan status akun yang telah ditemukan dan memungkinkan pengguna mengedit status tersebut. Dan yang terakhir itu tombol pencarian dan pembaruan. Seperti ini, button stop insert ini. Selanjutnya kita akan mencoba di pembaruan status akun ini, kita tampilkan data akunnya yang sudah dibuat oleh teman saya. Nugi 1610241010. Lalu kita copy yang ini. Kita masukkan di sini. Kita cari akun. Lalu kita rename. Terus status akun diubah. Oke. Yang sebelumnya seperti ini. Lalu kita refresh. Selesai. Jadi sekian dari kelompok kami. Proyek yang sudah kami kerjakan. Terima kasih.